Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 2 November 2024 pukul 16:24. Gue mau bahas PTBA karena meskipun di web IDX dia belum ada rilis laporan keuangannya, tapi per tanggal 30 Oktober kemarin dia sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Nah, PTBA ini gini guys, beberapa minggu lalu, tepatnya 1 bulan yang lalu sih ya, ini gue buat video ini nih. Ada RO PTBA ITMG. Kelihatan ya guys ya di sini ya. Ya, gue menyebutkan di antara ketiga saham ini yang sahamnya belum naik PTBA. Nah, kan itu di sekitar bulan September. Ternyata tiba-tiba naik. Kenapa? Ada informasi MIP itu, ya, MIP. Nah, dia naik karena memang PTBA sama Bumi Resource, perusahaan yang banyak menjual batu bara di domestik, porsi ekspornya lebih sedikit kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan batu bara lain, ya. PTBA dan Bumi ini diuntungkan dengan adanya skema MIP itu. Cuman begini guys, ya, MIP itu sebenarnya kalau lu lihat di rilis press conference dari PT Bukit Asam sendiri, sebenarnya itu sudah dibahas atau sudah disampaikan. Manajemen PTBA berharap bahwa MIP itu skemanya bisa berjalan, ya segera berjalan gitu. Sejak kuartal 1 tahun 2024. Cuman beritanya rame pas kemarin tuh, pas bulan-bulan Oktober atau bulan September akhir tuh mulai rame sehingga membuat si saham PTBA yang tadinya mondar-mandir di angka 2.500, 2.600 kemudian naik. Kayak gitu, guys. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau beli perusahaan batu bara, Indonesia kan ini kaya akan sumber daya alam. Ya, kaya akan sumber daya alam. Dan bagaimana cara kita ikut menikmati kekayaan alam ini? Ya salah satunya dengan cara mendapatkan dividen dari perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang punya cadangan besar batu baranya, ya PTBA ini. Jadi kalau misalkan orang udah suhu ya guys ya, udah ngerti, biasanya mau ada berita apa, informasi apa, isu apa, dia nggak akan terlalu peduli. Ya udah beli PTBA aja, toh cadangannya banyak, dia bagi dividennya besar, ya. Dan ya itu tadi, kan orang kalau mau melihat dan membeli saham batu bara yang dilihat cadangan batu bara ya. PTBA kan cadangan batu baranya gede. Nah, itu guys. Cuman dalam prosesnya memang ada banyak berbagai macam isu dan informasi sehingga membuat harga sahamnya naik turun. Ini turun karena setelah pembagian dividen, kemudian sideways, kemudian tiba-tiba ada skema MIP. Ingat nggak beberapa waktu lalu juga, yang tadinya PTBA ada di harga 4 ribuan, kalau gua nggak salah 4 ribuan atau 3 ribuan. Kemudian dia roboh gara-gara ada informasi mau menjual atau mau akuisisi PLTU. Wah, di situ informasi yang berseliweran banyak. Mulai dari nanti kasnya habis, kemudian PTBA nggak bakal bagi dividen gede dan sebagainya dan sebagainya. Isu-isu tersebut akan akan selalu ada seiring dengan berjalannya waktu, dan itu akan mempengaruhi saham dari PTBA itu sendiri. Isu-isu yang tadi gue bilang, termasuk salah satunya MIP itu, gitu loh guys. Padahal MIP sebenarnya sudah diharapkan manajemen berjalan dari di kuartal 1 2024. Cuman ya sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Kan cuma lu lihat MIP. Udah hilang beritanya. Ramainya ya sekitar sebulan yang lalu, September, 26 September itu kan pas akhir-akhir September, di mana waktu itu harga sahamnya naik. Nah, sekarang kita ngomongin PTBA. Kalau dilihat dari trennya, tadinya kan dapat 90,4 triliun kuartal 1, dapat 19,6 triliun, dapat 30,6 triliun. Sebenarnya trennya ini lagi naik guys. Dilihat dari mana? Dari produksi dan penjualannya. Produksi PTBA kuartal 1 itu 7,3 triliun. Jadi 18,76 triliun, jadi 32,97 triliun. Jadi trennya naik.
Yang ini naik sekitar sepuluhan triliun, yang ini naik sekitar 11 triliun produksinya. Penjualannya juga sama. Yang tadinya di kuartal 1 2024 9,7 triliun jadi 20,5 triliun, berarti kan naiknya sekitar 10, kan? 10, sekian triliun, 10, sekian juta ton. Nah, ini dalam juta ton ya. Kemudian per kuartal 3 jadi 32,28 juta ton. Artinya naik lagi nih, naiknya sekitar 11 juta ton untuk penjualannya. Jadi setiap kuartalnya, khususnya di tahun 2024, baik produksinya dan penjualannya itu lagi naik. Memang akan dipengaruhi oleh harga batu bara, terutama Indonesian Coal Index yang ketiga, karena untuk kalorinya batu bara ini bukan kayak kalori yang tinggi ya. Tapi kalau misalkan penjualan dan produksinya naik dan PTBA nggak masuk angin, paham maksud gue ya guys ya. Kita kan beberapa kali bahas PTBA ya, lu yang udah ngikutin channel ini lama. Terkadang IPS PTBA tuh kecil dan pas kita lihat di laporan keuangannya, oh ternyata dia ada kenaikan dari beban pokok pendapatan, di mana ada kenaikan dari biasanya di sini nih guys nih. Kayak kuartal 1 2024 ya. Selain dia ada pengupasan tanah 2023 juga tuh pernah kejadian ya. Ternyata kenaikan di sininya tinggi nih. Kenaikan dari pihak berelasinya nih tinggi. Pihak PT Kereta Api Indonesia. Ya iya sih memang PTBA itu di wilayah sana, di wilayah Sumatera terutama itu kan distribusinya pengangkutan batu baranya banyak menggunakan kereta api sebenarnya. Jadi memang cuman terkadang itu meningkatnya juga signifikan sehingga membuat IPS-nya jadi kecil. Itu yang gue maksud. Nah, asal PTBA, ya kita kan tadi udah bahas mengenai trennya. Tren di tahun 2024 khususnya. Dari kuartal 1 sampai kuartal 3. Trennya itu lagi naik. Apabila trennya terus positif, targetnya kan produksi 41,3 juta ton, penjualannya 43,1 juta ton. Kalau misalkan trennya positif, ya angka ini nih, target ini seharusnya bisa direalisasikan, bahkan bisa melebihi target. Realisasi penjualan dan realisasi produksinya itu kalau misalkan trennya tetap stabil di kuartal 4 tahun 2024, harusnya bisa tercapai atau bahkan bisa melebihi. Bagaimana caranya? Ya banyak faktor. Ditambang bagaimana, kemudian cuacanya. Sekarang kan kalau misalkan kuartal 3 kemarin kan cuaca panas banget, sering banget panas. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Nggak banyak hujan. Ke wilayah tambang nggak banyak hambatan. Nah, kalau misalkan sekarang kalau sepanjang kuartal 3 ini kan baru masuk di bulan Oktober. Kita lihat nih kondisinya. Ini sekarang lagi hujan, guys. Tapi hujan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi ya. Artinya begini, kalau misalkan memang tetap bisa stabil kinerjanya, IPS di angka 400. Nah, ini kan sekarang IPS-nya udah di angka 282, guys. Kalau memang stabil, ya, IPS di angka 400 itu bukan sebuah hal yang mustahil, ya. Dan kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 75%, ya, berarti dividen per share-nya itu potensi paling tidak minimal 300. Ingat guys, 300 ini angka optimis gue di mana dia minimal. Minimal PTBA bisa ngasih di angka 300. Bisa loh dia ngasih di angka 300. Dan kalau misalkan dia ngasih di angka 300, harga saham PTBA untuk turun lagi banyak yang udah ngebohong karena di angka 2.900 aja yieldnya kan berarti udah 10%. Kayak gitu guys. Apalagi kalau PTBA ini misalkan nanti ya, ingat guys ya, bisa jadi akan isu-isu lagi, isu-isu nggak enak. Akhirnya si PTBA ini jeblok lagi ke harga 2.800, 2.600, 2.500. Ya nggak masalah, beli aja. Kalau gue begitu ngelihatnya ya, hitung-hitungan simpel aja. Kenapa? Karena memang si Erick Thohir, ya Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita nih, tadi malam apa kemarin nih, beritanya sudah menginformasikan bahwa dia pede setoran dividen BUMN ke negara tembus 90 T di tahun 2024. Artinya ini meningkat lagi nih dari tahun kemarin. Tahun kemarin kalau nggak salah sekitar 85-an, 84 gitulah. Jadi
Kalau misalkan memang kondisinya seperti ini, bisa jadi di tahun depan akan meningkat lagi. Ya di tahun 2025 nih. Berarti kayak BBRI, Bank Mandiri, BBNI, PTBA termasuk ya, Antam dan teman-temannya tuh, ya. Itu setoran dividennya akan digeber. Kayak gitu, guys. Jadi ya itu yang menjelaskan kenapa waktu kemarin saham PTBA sempat turun ke harga 2.800. Ini 5 hari yang lalu nih. Turun ke sini nih 2.850. Itu udah mulai naik lagi, mantul lagi. Kenapa? Ya kita hitungnya dari sini aja guys, gampang. Potensi dividen per share 300 kok. Kalau misalkan dia turun, ingat itu potensi dividen per share 300 apabila DPR-nya, dividen payout ratio-nya di angka 75% loh guys ya. Gue sih memang lagi nyari-nyari info juga nih ke teman-teman gue, ke relasi-relasi gue. Berapa nih baginya PTBA gitu ya. Cuman belum dapat infonya, dan nggak mungkin bisa semudah itu untuk mendapatkan informasinya. Kalau memang nanti gue dapat clue-clue selintingan, walaupun mungkin nggak valid-valid banget kayak TAPG atau PTBA beberapa tahun lalu, mungkin gue juga akan buat videonya. Tapi yang jelas dengan DPR 75%, potensi dividen per share 300, berat PTBA untuk turun lebih dalam lagi, kecuali ada isu-isu yang tidak mengenakan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Terkait dengan MIP, yaitu bumbu-bumbu biasanya. Kalau saat ini memang belum ada informasi detail dan beritanya udah hilang di beberapa minggu yang lalu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.